syai'un wa huwas sami'ul basir. Kita tidak usah mengurus yang punya nama. Yang kita urus ini namanya yang kita urus. Di mana kita selalu mengingat nama, berarti kita pasti sudah mengingat yang punya nama. Yang punya nama ini keadaannya tak usah dipikirkan, laisa kamitslihi, mukhalafatul hawadis. Yang penting namanya ini masuk ke dalam kalbu. Dia Allah yang Maha Qayyum, dia Allah yang Maha Hayyu, dia Allah Ta'ala yang Maha Qadir, dia Allah Ta'ala yang Maha Iradat dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari sekalian banyak nama Allah Ta'ala juga yang tak kalah pentingnya yang mesti kita ingat, yakni adalah nama Allah yang bernama Al-Wahhab. Al-Wahhab ini artinya Allah Ta'ala yang Maha Memberi. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita pinta, Allah Ta'ala sudah memberi itu semua. Namun di dalam beberapa keterangan ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abi Suhaimi menyebutkan di dalam kitab Durrus Samin, kitab Melayu ya, kitab Durrus Samin itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan apa yang kita perlukan. Bahwasanya Allah Ta'ala sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah Ta'ala sudah memberikan itu. Tetapi nafsu dan akal yang tidak baik ini tadi, kita menganggap Allah Ta'ala belum memberikan apa yang kita perlukan. Karena tolak ukur kita adalah dengan dunia. Melihat si Anu punya mobil, kita belum punya mobil, merasa Allah Ta'ala belum memenuhi apa yang kita butuhkan. Melihat si Anu rumahnya cantik, melihat si Anu rumahnya bagus, kita belum punya itu. Kita merasa bahwa Allah Ta'ala belum memenuhi apa yang kita perlukan. Padahal sudah. Cuman kita yang tidak tahu, padahal sudah. Allah Ta'ala memberikan kadar yang diberikan oleh Allah Ta'ala di hadapan manusianya sama. Ada yang berpangkat jabatan, ada yang tinggi kedudukan, ada yang kaya, yang miskin, sama semuanya. Allah Ta'ala sudah memberi itu dengan melalui namanya Al-Wahhab. Akan tetapi kadar manusia akalnya, karena tolak ukurnya adalah dengan dunia, kita merasakan Allah Ta'ala belum memberikan apa yang kita perlukan. Padahal sudah. Allah Ta'ala sudah memberikan itu semua. Maka tempatkanlah posisi kita pada posisi yang sebenar-benarnya kita ini berada pada posisi hamba. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini adalah hamba, dan benar-benar posisi ini kita tempatkan bahwa kita berada pada posisi hamba, ya terserah yang menjadikan kita. Dan kita barang yang terima jadi. Apapun yang kurang, apapun yang lebih atas diri kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam meja ini. Meja ini sudah tahu sudah. Meja ini tak perlu berkomentar dengan yang menjadikan meja. Karena meja ini yang menjadikannya adalah manusia ini sangat paham sekali dengan urusan meja. Tak perlu ditambah lagi apa yang patut ditambah, tak perlu. Meja ini tak perlu minta tambah apa yang patut ditambah, karena yang menilai membuat bagus dan tak bagus ini meja adalah si tukang meja. Meja tak perlu minta tolong engkau tambahkan kayu agak di sini sedikit, tolong. Meja tak perlu komentar itu, karena kebutuhan meja ini sudah dicukupkan oleh si pembuat meja. Meja harus tahu fungsi awal meja ini adalah untuk menaruh kitab, menaruh buku, tempat pengajian. Sudah, meja tidak usah banyak meja sudah tidak banyak komentar. Nah begitu pula dengan kita, kiasnya adalah dengan kita tadi, hakikatnya bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak usah banyak komentar, tak usah banyak merasa bahwa diri kita ini belum dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Sudah, cuman kita yang tak tahu. Maka tempatkanlah posisi kita sebagai hamba. Fungsi kita adalah ibadah. Time beribadah, kita beribadah. Time kita beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam kitab Tajul Arus, karya daripada Al-Imam Ibnu Athaillah, yang muatan-muatannya adalah kitab pembicaraannya adalah tasawuf, di mana orang yang paling keji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak